Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumpukan sampah organik yang saya kumpulkan beberapa waktu lalu telah berubah menjadi tumpukan emas hitam yang berharga. Bahan-bahan ini terurai dengan metode pengomposan panas. Itu kenapa tidak butuh waktu yang terlalu lama untuk menjadi kompos matang. Kurang lebih usia kompos saya ini adalah 3 bulan. Berapa usia kompos yang dapat digunakan tergantung dengan metode dan bahan dasar yang digunakan. Jika kompos berisi bahan tanaman dengan metode pengomposan panas, kompos tersebut dapat siap untuk digunakan di kebun dalam waktu sekitar 2 atau 3 bulan. Tetapi jika bahan pengomposan adalah kotoran hewan, biasanya yang terbaik adalah menunggu hingga kompos berumur sekitar 6 bulan sebelum menambahkannya di kebun. Sebelum digunakan sebagai media tanam, kompos saya angin-anginkan terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan air pada tumpukannya. Kompos meningkatkan nutrisi, ketahanan, dan vitalitas tanaman. Namun, kompos mungkin juga dapat membakar tanaman jika kompos belum cukup matang atau kompos mengandung kotoran hewan dalam jumlah tinggi. Jika unsur hara dalam kompos terlalu pekat, akar tanaman atau batang bibit yang lunak dapat terbakar sehingga menyebabkan tanaman mati. Kompos yang membusuk sebagian akan terus membusuk ke dalam tanah. Proses penguraian dapat menghasilkan panas yang cukup untuk merusak akar yang rapuh, terutama pada tanaman muda. Kompos yang belum cukup umur juga dapat mengunci unsur hara dari tanaman dengan menyerap unsur hara dari tanah yang terus terurai. Hal ini dapat mengakibatkan lebih sedikit nutrisi yang tersedia bagi tanaman di dalam tanah dan tanaman dapat kelaparan. Maka pastikan kompos kalian sudah matang sebelum digunakan sebagai media tanam. Bagaimana ciri-ciri kompos yang sudah matang? Sudah saya sampaikan pada seri pengomposan untuk pemula di episode 6. Pastikan kalian sudah bisa membedakan dan memahaminya. Kegunaan kompos berasal dari fakta bahwa kompos mengandung unsur hara bermanfaat dan mikroorganisme yang menyuburkan tanah. Kompos akan saya gunakan sebagai lapisan berikutnya setelah tanah. Mencampurkan atau meletakkan kompos di atas tanah akan memberikan keajaiban pada tanah tersebut. Ini juga akan mencegah pertumbuhan gulma dan meningkatkan kesehatan tanah. Cacing atau organisme lainnya yang ada dalam tanah pun akan menjadikan kompos tersebut sumber makanannya dan bekerja untuk menguraikan serta mencampurkan kompos ke dalam tanah. Faktanya, sebagian besar ahli kebun menyarankan untuk menyebarkan kompos di atas tanah daripada mencampurkannya. Hal ini karena penggalian akan mengganggu jamur mikorizа yang halus.
di mana jamur ini penting untuk membantu tanaman mengakses nutrisi jauh di dalam tanah. Jika kalian masih menemukan ranting atau daun kering yang belum terurai sepenuhnya, sedangkan kompos sudah dalam keadaan matang, maka ini tidaklah menjadi masalah. Bahan-bahan tersebut memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dan tidak menghasilkan panas sehingga tidak mengganggu pertumbuhan akar. Biasanya panas dihasilkan dari bahan hijau atau sampah basah yang belum terurai. Menanam di planter box penting untuk menjaga kesehatan media tanam. Penggunaan tanah saja tidak cukup untuk memberikan nutrisi pada tanaman. Kita perlu menggunakan beberapa gabungan media tanam untuk menghasilkan kualitas media tanam yang lebih baik. Media tanam yang baik adalah yang mengandung berbagai unsur hara makro dan mikro. Selain itu, juga memiliki drainase dan aerasi yang baik sehingga mampu mempertahankan kelembapan di sekitar akar. Lalu, media tanam yang seperti apa yang harus digunakan? Setiap tanaman berbeda. Tidak ada satupun media tanam yang sempurna. Meskipun demikian, ada beberapa elemen yang sebagian besar tanaman menyukainya. Hampir setiap tanaman menyukai tanah yang gembur. Jenis tanah ini memungkinkan oksigen mencapai akar dengan mudah. Tanaman juga membutuhkan media yang mampu menahan air dengan cukup baik, sehingga akar dapat mengakses air saat dibutuhkan. Lalu, media yang baik juga menyediakan nutrisi untuk makanan tanaman. Tidak ada perbandingan pasti untuk media tanam yang saya gunakan. Saya memberikan lapisan demi lapisan sesuai ketersediaan media yang ada. Dimulai dengan memastikan bahwa aerasi pada dasar planter box memadai, lalu memulai dengan menumpuk bahan kompos, berikutnya menutup bahan kompos tersebut dengan tanah. Setelahnya, memberikan tumpukan kompos di atasnya. Selain kompos, saya juga menambahkan arang sekam untuk meningkatkan unsur hara pada media tanam. Arang sekam didapatkan dari proses pembakaran sekam padi dengan teknik pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sekam padi dengan tujuan untuk meningkatkan kandungan karbon dan unsur hara dalam sekam padi. Arang sekam memiliki kandungan karbon yang tinggi dan banyak digunakan untuk membuat tanah menjadi lebih gembur. Dari beberapa penelitian, diketahui juga kemampuan arang sekam sebagai absorben yang bisa menekan jumlah mikroba patogen dan logam berbahaya dalam pembuatan kompos. Sehingga kompos yang dihasilkan bebas dari penyakit dan zat kimia berbahaya. Memanfaatkan arang sekam untuk meningkatkan unsur hara dalam tanah juga akan meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air, sehingga kelembapan pada akar tanaman akan terjaga dengan baik. Tetapi banyak pembuatnya salah dalam melakukan proses pembakaran sekam, sehingga hasil yang didapatkan justru adalah abu dari hasil pembakaran. Seperti sekam bakar yang saya dapatkan. Sebenarnya sayang sekali,
Tetapi ini juga sama bermanfaatnya untuk menambah unsur hara dan warna hitamnya dapat mengabsorsi sinar matahari dengan efektif. Tetapi tidak dapat meningkatkan sirkulasi udara pada media tanam dan kemampuan akar sekam menahan air pun menurun. Tekstur yang baik adalah sekam bakar yang masih berbentuk sekam utuh. Ini akan menjadi pembelajaran bagi saya pribadi saat akan membeli lagi di waktu berikutnya. pH sekam bakar antara 8,5 sampai 9. pH yang tinggi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pH tanah yang asam. pH tersebut memiliki keuntungan karena dibenci gulma dan bakteri. Peletakan sekam bakar pada bagian bawah atau atas media tanam dapat mencegah populasi bakteri dan gulma yang merugikan. Setelah media tanam memenuhi planter box, lebih amannya jangan langsung menggunakannya untuk menanam. Beri waktu setidaknya 7 hari sebelum menanam tanaman baru. Biarkan media terjemur matahari dan sesekali siram media. Demikian informasi terkait media tanam yang saya gunakan pada planter box. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.